Patrick Kluivert dianggap sebagai pelatih yang tak akan becus memimpin timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini, ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A. Kluivert ibarat magnet bagi pemain yang tadinya ogah-ogahan, jadi makin tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah ia buktikan saat menukangi timnas Curaçao. Lantas, siapa saja nih pemain grade A yang bakalan dibawa oleh Kluivert? Jairo Riedwald. Pemain yang santer dilaporkan akan segera dinaturalisasi adalah Jairo Riedwald. Mantan pemain Crystal Palace ini sudah disinggung langsung oleh Erick Thohir saat jumpa pers pemberhentian Shin Tae-yong. Menurut pengakuan Exco PSSI, Arya Sinulinga, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia telah membuat Jairo Riedwald berubah pikiran. Yang sebelumnya ogah-ogahan, kini bahkan sudah mengatakan ya untuk segera gabung dengan timnas. Pemain yang berseragam Antwerp itu bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk segera diproses. Proses naturalisasi Jairo Riedwald diharapkan rampung sebelum bulan Maret. Artinya sang pemain sudah tersedia saat melawan Australia dan Bahrain. Bahkan menurut keterangan Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, pihaknya mengaku telah menerima berkas baru lagi dari pemain naturalisasi PSSI yang harus segera diproses pada bulan Januari ini. Kehadiran pemain yang juga punya darah Suriname seperti Kluivert ini diharapkan mampu menambah kekuatan di lini tengah, khususnya sebagai gelandang bertahan. Duetnya dengan Ivar Jenner atau Tom Hay akan menciptakan kombinasi yang seimbang. Perannya yang lebih sebagai tukang jagal dan membantu pertahanan akan membuat lini tengah timnas Garuda tak mudah diacak-acak seperti saat dibantai Jepang. Joey Pelupesi. Selain Riedwald, gelandang lain yang dilaporkan akan gabung timnas gara-gara keberadaan Kluivert adalah Joey Pelupesi. Pelupesi adalah pemain yang punya darah Maluku dari pihak sang kakek. Dirinya pernah tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia gara-gara bujukan teman dekatnya Shane Patinama. Pemain yang sekarang sudah mencatatkan 14 caps bagi FC Groningen di Eredivisie musim ini tersebut, juga baru 2 kali bermain di timnas Belanda kelompok umur. Ditambah, ia juga belum pernah mendapatkan panggilan timnas De Oranje. Artinya, ia masih eligible untuk dinaturalisasi. Pelupesi akan menjadi amunisi tambahan di posisi gelandang bertahan, yang bertipe petarung selain Jairo. Apalagi pemain ini adalah mantan anak asuh kesayangan Kluivert dulu ketika menangani Jong Twente. Mitchell Bakker. Nama mantan pemain PSG, Mitchell Bakker mencuat sebagai calon kuat naturalisasi berikutnya timnas Indonesia. Media Belanda Ado dan Nel melaporkan bahwa kedatangan Patrick Kluivert akan memuluskan jalan Mitchell Bakker untuk dinaturalisasi. Ketum PSSI pada jumpa pers Senin 6 Januari sempat mengatakan bahwa dokumen garis keturunan Bakker masih akan dicari dan dipastikan. Meski agak sulit, namun PSSI akan terus berupaya untuk memproses Bakker. Jika sukses dan tak terkendala dokumen, pemain berpostur 1,89 meter itu akan menjadi bek serba bisa di skuad besutan Kluivert. Ia bisa dijadikan sebagai bek tengah sebelah kiri atau wingback kiri di format 3 back. Bakker juga bisa dimainkan sebagai bek kiri murni di format 4 back seperti yang biasa ia mainkan di Lille. Selain itu, kehadiran bek yang sempat bermain bersama Kylian Mbappe itu akan menambah opsi bek kidal timnas selain Justin Hubner, Shane Patinama maupun Calvin Verdonk. Jayden Oosterwolde. Kalau gagal mendapatkan bek kiri sekelas Bakker, tenang saja ada bek kiri lagi yang sama-sama punya kualitas grade A. Ia adalah Jayden Oosterwolde. Bek kiri yang juga serba bisa di beberapa posisi ini juga berpeluang gabung pasca kehadiran sosok Kluivert. Bek muda kesayangan Jose Mourinho di Fenerbahce ini sebenarnya dulu sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pada tahun 2021, ketika timnas U20 mempersiapkan skuad untuk Piala Asia U20, PSSI sempat melakukan kontak pada Jayden yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun saat itu, sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Di tengah ketidakpastian panggilan itu, lalu sang pemain sempat dibujuk oleh 2 sahabat kecilnya yang lebih dulu berseragam merah putih, Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Bukan tidak mungkin, kini bek berpostur 1,89 meter itu akan segera mau menerima pinangan untuk berseragam merah putih. Pascal Struijk. Pasca kehadiran Kluivert, jurnalis Belanda, Denny van Laar, di akun X-nya Denny van Laar, menilai timnas Indonesia berpotensi diperkuat beberapa pemain naturalisasi tambahan, termasuk pemain Leeds, Pascal Struijk. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Van Laar dalam acara podcast di Football Premier. Struijk adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain 25 tahun ini akan jadi opsi pelapis yang tepat bagi Bang Jai dan El Nyengir. Ia akan jadi opsi yang lebih muda daripada Jordi Amat. Bek yang sempat bermain bersama Rafinha ini, kini menjadi bek yang tak tergantikan di Elland Road. Ia juga berpeluang besar membawa Leeds promosi ke Liga Inggris musim depan. Saking jagonya musim ini, ia bahkan sedang gencar dibidik beberapa klub Liga Inggris seperti Brighton dan Tottenham Hotspur. Struijk sendiri statusnya masih eligible untuk dinaturalisasi. Sebab, ia belum pernah bermain di timnas Belanda senior.
Tak hanya itu, Struijk juga punya darah keturunan Indonesia langsung dari kakek neneknya. Di bulan Oktober 2024, sempat ada berita heboh ketika teman dekatnya Joel Piro menulis kalimat Indonesia is calling di kolom komentar akun Instagram Pascal Struijk. Ian Maatsen, salah satu pemain yang dilaporkan akan gabung Indonesia setelah kedatangan Kluivert adalah pemain Aston Villa Ian Maatsen. Pemain yang satu ini punya darah keturunan Jawa dari sang ibu. Meski begitu, jika diproses naturalisasi, Maatsen bakal menemui jalan terjal seperti apa yang dialami oleh Maarten Paes. Prosesnya bisa sampai ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, karena Maatsen pernah membela timnas Belanda usia 21 tahun, namun di usia yang sudah menginjak 22 tahun. Namun hal itu bukan berarti menutup kemungkinan sang pemain bakal berseragam merah putih. PSSI dilaporkan akan coba memperjuangkannya jika Kluivert butuh. Toh sang pemain kini juga sudah terlanjur kecewa terhadap timnas Belanda yang tak kunjung memanggilnya. Maatsen punya banyak kesamaan dengan Kluivert. Mereka sama-sama punya darah Suriname. Mereka bahkan pernah terlihat berfoto bersama di suatu momen. Kehadiran Maatsen di sisi sayap serang akan semakin menambah variasi serang timnas Indonesia. Apalagi stok sayap serang timnas notabene sangat kurang. Pemain seperti Marcelino, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen bukanlah seorang sayap murni. Justin Kluivert. Selain Maatsen, pemain yang diisukan akan gabung timnas Indonesia berkat kehadiran Kluivert adalah anak kandungnya sendiri, yakni Justin Kluivert maksudnya. Bayangkan, pemain Bournemouth yang menjebol gawang Arsenal dan MU itu bisa memperkuat ini serang Indonesia. Wih, bakal makin ngeri. Justin Kluivert adalah sayap serang yang serba bisa, meski posturnya 1,72 meter, namun kecepatan dan skillnya mampu membuat bek lawan kocar-kacir. Pemain 25 tahun itu baru sekali membela timnas senior Belanda di kompetisi resmi, serta 2 kali hanya di laga uji coba. Artinya, sesuai aturan FIFA, ia masih eligible untuk dinaturalisasi. Namun yang jadi masalah, ia masih akan dicari darah keturunan Indonesianya. Jika ternyata terlacak, maka PSSI akan segera memprosesnya.